Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Oke, kali ini kita sudah masuk ke bab 3. Terlebih dahulu Bapak akan mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah menyelesaikan bab 2 dengan baik. Ya, mudah-mudahan kalian masih tetap terus bersemangat walaupun masih belajar di rumah. Nah, anak sekalian, di bab 3 ini kita akan bicara soal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana lebih lengkapnya? Mari kita pelajari. Oke, anak-anak sekalian, jadi kita sekarang memasuki ke bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian bisa baca sendiri apa tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Bapak bacakan salah satunya, mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, memahami dinamika perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bab ini anak sekalian, setidaknya kita akan belajar tentang apa itu kedaulatan, lalu kemudian apa sifatnya, prinsip-prinsipnya, lalu bagaimana kedaulatan diterapkan di Indonesia. Yuk kita lanjutkan materi pelajarannya. Pertama anak sekalian, kita pelajari sejarah kedaulatan dulu sebelum kita mempelajari tentang pengertian kedaulatan. Bagaimana ceritanya kedaulatan bisa muncul di dunia ini. Yuk. Anak sekalian, di zaman dahulu, raja yang paling berkuasa, negara di bawah kekuasaan disebut kerajaan. Jadi anak sekalian, zaman dulu, semua pemimpin-pemimpin negara itu adalah raja. Semua kepala negara itu adalah raja. Belum ada namanya presiden dan lain sebagainya. Dan raja zaman dulu itu kekuasaannya absolut, mutlak. Rajalah yang paling berkuasa dan semua yang di bawah raja harus tunduk. Dan kekuasaan yang di bawah raja itu disebut dengan istilah kerajaan. Yang kedua, raja adalah undang-undang. Apa kata raja adalah hukum. Kalau di zaman kerajaan Indonesia dulu, dalam bahasa Jawa kuno, kita mengenal ada istilah Sabdo Pandito Ratu. Apa kata raja itu adalah hukum. Jika ada orang melanggar titah raja atau perintah raja, maka dia bisa dikenakan sanksi. Misalnya di Prancis, Raja Louis ke-14 terkenal dengan ucapannya yang artinya negara itu adalah aku. Coba kalian bayangkan anak sekalian, raja adalah aku. Jadi cermin dari negara itu adalah rajanya. Bayangkan anak sekalian, betapa mutlaknya kekuasaan raja. Tidak bisa diganggu gugat. Itu artinya yang memiliki negara itu adalah raja. Siapapun tidak boleh menentang raja. Kita lanjutkan. Dalam sejarah Nusantara, Nusantara itu berarti Indonesia dan sekitarnya, raja bertitah, rakyat menyembah. Coba bayangkan, raja bertitah, rakyat menyembah. Raja berkata, rakyat menyembah. Ini Bapak kemarin juga melihat di Thailand ya. Di Thailand pun rakyatnya itu masih menyembah-nyembah kepada raja. Rakyat menyapa raja dengan daulat tuanku. Artinya budak dari rajaku yang berkuasa. Nah, kalian pasti sering ini mendengar kata daulat tuanku. Terutama kalau tanggal 31 Agustus ya. Ini seringkali ada kata-kata daulat tuanku di Malaysia. Atau pada saat hari pertabalan agung, ya, hari pertabalan agung atau hari dilantiknya yang di Pertuan Agung Malaysia, maka kalimat atau kata-kata ini, istilah ini seringkali keluar, daulat tuanku. Itu kalau di Indonesia diartikan budak dari rajaku yang berkuasa. Wow, mutlak sekali.
Kedaulatan pada masa itu ada di tangan raja. Nah, nanti kita akan bicara apa kedaulatan itu ya. Kita lanjutkan masih sejarah kedaulatan. Di negara-negara nasional modern sekarang, kedaulatan ada di tangan rakyat yang memberi kedaulatan kepada raja dengan syarat utama kepatuhan raja kepada undang-undang yang dibuat rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas. Nah, ini istilahnya anak sekalian, kalau negara kerajaan itu disebut dengan istilah monarki, ya, maka kita mengenal ada namanya monarki konstitusional, yaitu negara kerajaan yang memiliki konstitusi. Artinya kekuasaan raja tidak lagi mutlak seperti zaman dulu. Jadi kekuasaan raja di zaman sekarang kita masih mengenal ya, raja di zaman sekarang ini masih ada negara-negara yang ketua negaranya atau kepala negaranya itu adalah raja seperti Malaysia. Tapi raja-raja zaman sekarang sudah tidak lagi mutlak, absolut, bertangan besi ya. Jadi anak sekalian, raja sekarang kekuasaannya dibatasi dengan undang-undang. Undang-undang yang di sini dimaksud adalah kalau di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar atau istilahnya adalah konstitusi. Maka dalam bahasa tata negara namanya monarki konstitusional atau kerajaan raja yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Itu kerajaan zaman sekarang anak sekalian. Menurut teorinya J.J. Rousseau tentang kontrak sosial itu artinya perjanjian masyarakat atau perjanjian bersama, bahwa antara rakyat dan pemerintah yang diwakili raja harus dipenuhi. Raja berjanji akan melindungi dan menjalankan kehendak rakyat, memerintah dengan adil, sebagai imbalannya rakyat mematuhi raja dalam urusan itu. Jadi dalam teorinya J.J. Rousseau begini, zaman dulu belum ada namanya negara. Lalu kemudian anak sekalian semakin lama masyarakat itu semakin banyak, maka kebutuhan juga makin banyak. Kebutuhan materi berupa makanan, pakaian, ya perumahan. Nah lama-kelamaan rakyat ini tidak bisa memenuhinya sendiri. Akhirnya rakyat melakukan perjanjian, namanya kontrak sosial. Perjanjian antara rakyat dulu untuk membentuk namanya memilih salah seorang di antara mereka namanya raja. Setelah itu ada namanya kontrak sosial yang tahap kedua, yaitu perjanjian antara raja dengan rakyat yang memilihnya. Nah, ketika raja setelah dipilih, ini yang nomor 2 ini, raja berjanji akan melindungi dan menjalankan kehendak rakyat, memerintah dengan adil, sebagai imbalannya rakyat mematuhi raja dalam urusan itu. Bila raja tidak mampu memenuhi janjinya sesuai undang-undang, ia harus meletakkan jabatan atau dipaksa untuk turun dari kedaulatannya. Ini teori dari J.J. Rousseau, ya, yang kemudian teori ini melahirkan teori kedaulatan rakyat, yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Kita lanjutkan masih sejarah kedaulatan. Dalam perkembangan selanjutnya, raja hanya menjadi simbol dan kekuasaannya dijalankan kepala pemerintahan yang disebut Perdana Menteri yang juga dipilih oleh rakyat. Nah, ini kita nampak sekali seperti ini ada di Malaysia, anak sekalian, di samping negara-negara lain. Jadi, raja di Malaysia yang disebut dengan istilah yang di Pertuan Agung. Kalau Malaysia nyebutnya Agung gitu aja ya. Agung sekarang sebagai simbol negara saja, sementara kekuasaan untuk mengatur negara itu ada di tangan Perdana Menteri, di tangan istilahnya di tangan kabinet, Perdana Menteri dan menteri-menteri. Raja hanya sebagai simbol kekuasaan, simbol persatuan dan kesatuan. Dalam hal tertentu saja raja bisa campur tangan, misalnya negara dalam keadaan darurat. Nah, ini raja bisa ikut campur tangan.
Di banyak negara, raja dan perdana menteri sudah tidak disukai. Artinya ada di zaman sekarang negara-negara itu yang tidak memilih kepala negara bernama raja. Apa itu? Kita lihat, rakyat akhirnya lebih suka memilih presiden dan bentuk negara republik. Kedaulatan di tangan publik. Jadi kepala negaranya bernama presiden dan juga kepala pemerintahnya bernama presiden. Jadi presiden memegang dua kekuasaan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan seperti di Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Kita lanjutkan. Rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya mengangkat dan memberhentikan presiden sesuai dengan periode tertentu. Ya, ini ada di sistem pemerintahan presidensil seperti di Indonesia, ya. Jadi presiden yang namanya presiden, ya, kebalikan dari raja. Yang namanya presiden itu selalu dipilih. Baik itu dipilih langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh wakil-wakil rakyat. Kalau di Indonesia dulu namanya MPR. Sebelum tahun 2004, presiden itu dipilih oleh MPR. Namun mulai tahun 2004, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat, anak-anak sekalian. Dan presiden punya masa jabatan tertentu. Di Indonesia 5 tahun. Di Filipina misalnya 4 tahun, Amerika 4 tahun. Pakistan misalnya 7 tahun. Nah, ada tertentunya. Tapi kalau raja tidak ada. Nah, kekhususan kecuali di Malaysia. Di Malaysia ada 5 tahun. Agung itu 5 tahun. Nah, nanti kita akan cerita soal khusus Malaysia. Nah, sekarang kita memasuki pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat atau daulah. Dalam bahasa Arab artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Dan masih ada arti kedaulatan dalam bahasa-bahasa lainnya. Misalnya istilah dalam bahasa Inggris, kedaulatan artinya sovereignty. Ada dalam bahasa Prancis, artinya sovereignty. Istilah dalam bahasa Itali, sovereignty. Dan istilah dari bahasa Latin, kedaulatan artinya supramus. Makna dari istilah di atas kesemuanya memiliki arti yang sama, yaitu tertinggi. Yang kemudian diartikan sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu, atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu negara. Itu namanya kedaulatan. Ya. Kita lanjutkan, anak sekalian. Kedaulatan juga bisa diartikan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri, berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Kedaulatan adalah hak eksklusif. Eksklusif itu istimewa, khusus, tertentu, ya, untuk menguasai wilayah pemerintahan tertentu. Misalnya kita mengenal ada istilah wilayah kedaulatan Indonesia. Nah, ada istilah begitu, ya. Artinya di wilayah itu yang memegang kekuasaan tertinggi atas wilayah itu adalah Indonesia. Nah, demikianlah anak sekalian untuk pertemuan kita kali ini, sampai kepada pengertian kedaulatan. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang hakikat kedaulatan dan teori-teori kedaulatan. Silakan kalian terus belajar. Ya, jika tidak paham, kalian bisa membuka Google Classroom, materi sudah Bapak sediakan dalam bentuk PowerPoint dan lain-lain. Ya, atau kalian terus memantau channel studio Bapak di PPKN Studio. Insya Allah Bapak akan terus mengupdate materi-materi PPKN untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.